Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bertemu lagi dengan Pak Rijal, dimana untuk sekarang pada mata pelajaran akidah akhlak insya Allah Pak Rijal akan menyampaikan materi di pelajaran ke-6 di bab 6, yaitu tentang kalimat thayyibah kedua, yaitu istighfar ya. Di semester 1 kalimat thayyibah 1 sama istighfar, hanya istighfarnya yang pendek. Nah, sekarang kalimat thayyibah istighfarnya dilengkapi ya, lebih panjang dan diperdalam materinya. Langsung saja untuk pokok bahasan materi hari ini. Yang pertama, lafal dan arti istighfar. Yang kedua, waktu yang tepat untuk mengucapkan istighfar. Yang ketiga, keutamaan istighfar. Dan yang keempat, ada materi tambahan tentang memahami tobat. Langsung saja yang pertama, untuk lafal istighfar dan artinya. Sekali lagi, di semester 1 juga sudah lafal istighfar, hanya sampai astagfirullahaladzim, hanya sampai sana di semester 1. Sekarang di semester 2 lebih panjang lagi lafal istighfarnya ya. Pak Rijal bacakan, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pasti kalian sudah hafal ya semuanya, kalau sudah sholat biasanya suka mengucapkan istighfar ini. Sekali lagi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita perhatikan terjemahnya atau artinya. Astagfirullahaladzim, ini sudah di semester 1 ya. Aku memohon ampun kepada Allah yang maha al-adim, yang maha agung. Ditambah lagi, alladzi la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan selain dia, selain Allah maksudnya ya. Al-Hayyu, Al-Hayyu itu salah satu sifat Allah, nama Allah yang ada di Asmaul Husna. Al-Hayyu apa? Al-Hayyu itu maha hidup. Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Ya, Rijal gabungkan sekali lagi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung, yang tiada Tuhan selain Allah, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Wa atubu ilaih ya. Sebagai ucapan untuk kita bertobat. Kalimat tobat seseorang bisa dengan kalimat thayyibah istighfar ini. Rijal garis bawahi dulu, al-hayyu dan al-qayyum. Tadi al-hayyu bahwa Allah itu maha hidup ya. Kita hidup, yang maha menghidupkan siapa? Allah ya. Al-qayyum itu maha berdiri sendiri. Al-qayyum artinya Allah tidak butuh bantuan dari makhluknya, tidak butuh bantuan dari kita, karena Allah memiliki sifat al-qayyum, maha berdiri sendiri. Jadi itu lafal istighfar dan artinya. Astagfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung, alladzi la ilaha illahu, tiada Tuhan selain dia, selain Allah, al-hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Kemudian kapan kita mengucapkan istighfar? Waktu yang tepat untuk mengucapkan istighfar diantaranya yang pertama sesudah sholat, sudah sholat 5 waktu ya, maupun yang sholat sunnah. Yang kedua di waktu sahur ya, ternyata di waktu sahur itu bagus untuk mengucapkan istighfar ya. Yang ketiga pagi setelah sholat subuh. Dan yang keempat, malam setelah sholat maghrib. Pak Rijal, bolehkah kita beristighfar misalkan di perjalanan? Ya boleh ya, asalkan selain di kamar mandi itu tidak boleh ya. Berikutnya, apa keutamaan kalau kita sering beristighfar? Di antaranya istighfar itu bisa menghapus dosa. Yang kedua, istighfar juga mengangkat ajab. Ajab itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ya.
Yang ketiga, mendapatkan kehidupan lebih baik orang yang rajin beristighfar itu. Yang keempat, istighfar penyebab turunnya hujan. Kelima, menyebabkan masuk surga. Dan yang keenam, menghilangkan kesusahan dan kemudahan rezeki. Ternyata selain diucapkan ketika kita mau bertobat kepada Allah, keutamaan istighfar juga bisa menghapus dosa, mengangkat ajab, kehidupan kita akan lebih baik ya. Penyebab turunnya hujan, kemudian penyebab masuk surga, dan bisa dimudahkan rezeki. Makanya sebanyak-banyaknya waktu kita digunakan untuk beristighfar kepada Allah, apalagi kita manusia yang banyak dosa ya. Nah, ini materi tambahannya ya, materi tambahannya tentang memahami tobat ya. Sebelum ke materi memahami tobat ini, Pak Rijal ingatkan kembali bahwa kesalahan itu ada kesalahan kepada manusia, ini di semester 1 ya. Ada kesalahan kepada Allah ya. Kesalahan kepada manusia itu tobat yang pertamanya berupa apa? Minta maaf terlebih dahulu ya. Kalau kesalahan atau dosa kepada Allah langsung ya, nanti ada syarat-syaratnya. Apa itu tobat? Arti tobat menurut bahasa adalah kembali. Ya, yang panjangnya menurut istilahnya adalah kembali pada kebenaran atau kembali kepada jalan yang benar. Ada kata jalan yang benar, berarti ini awalnya kita mau sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan, melakukan dosa atau maksiat. Makanya kita harus bertobat supaya kita dalam arti kembali lagi ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dalam bertobat ini supaya tobat kita diterima oleh Allah, jadi ada syarat-syaratnya. Tidak sembarangan tobat. Ada yang tidak sholat subuh bertobat, besoknya tidak sholat subuh lagi, itu mah bukan tobat ya. Tobat yang bagus itu, yang akan diterima oleh Allah itu berupa taubat nasuha, taubatan nasuha. Taubat nasuha itu adalah tobat yang bersungguh-sungguh. Ya. Apa syaratnya? Tobat kita bisa diterima oleh Allah, diantaranya ada 3 syarat. Yang pertama, segera menghentikan perbuatan yang menyebabkan dosa tersebut. Menghentikan dosa tersebut. Ya, harus berhenti dari dosa tersebut. Contoh, tidak sholat subuh itu kan dosa, berarti harus berhenti. Tidak boleh diulangi kembali. Yang kedua, merasa menyesal atas perbuatan yang terlanjur dilakukan. Ada rasa penyesalan di dalam hati, ya Allah, aku menyesal telah melakukan dosa ini misalkan ya. Dan yang ketiga, niat di dalam hati bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Jadi yang pertama menghentikan dosa, yang kedua merasa menyesal, yang ketiga bersungguh-sungguh tidak mengulangi ya. Itu 3 syarat tobatnya seseorang. Nah, kapan terakhir kita tobat? Ya, dalam arti apakah kita bisa bertobat seterusnya? Batas terakhir dalam bertobat itu adalah sebelum tibanya sakaratul maut. Ya. Jadi sebelum sakaratul maut, tobat kita kalau bersungguh-sungguh memenuhi 3 syarat ini diterima oleh Allah. Tetapi kalau sudah sakaratul maut, maka itu sudah habis waktunya tobat. Nah, di antara perintah tobat ini diantaranya terdapat di dalam surat An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya wallahu alam, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Ini salah satu perintah untuk bertobat, yaitu surat An-Nur ayat 31. Nah, dalam hal bertobat sudah dicontohkan oleh para nabi-nabi terdahulu, diantaranya Nabi Adam alaihissalam yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Sudah melanggar apa yang dilarang oleh Allah, ya. Tobatnya Nabi Adam alaihissalam ini diantaranya beliau mengucapkan apa? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang harus kita contoh ya. Jadi sekali lagi
Supaya tobat kita diterima, karena kita manusia tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya lupa, harus sesering mungkin kita bertobat kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, diantaranya dengan mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Nah, sebelum diakhiri ada tugas terlebih dahulu, yaitu kerjakan latihan soal di buku paket akidah halaman 80 sampai 82. Bagian A saja, ya, bagian A saja, tidak ada yang ditanyakan kembali. Ini sudah jelas bagian A-nya saja. Nanti kirim ke parijalnya kalau sudah disamakan. Sebelum disamakan, dan nanti jangan dulu dikirim ya, nanti kalau udah samakan ditulis jumlah betulnya, nanti pas dikirim ke parijal itu adalah berupa jumlah betul dari latihannya ya. Alhamdulillah, untuk pertemuan akidah hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh parijal bisa bermanfaat dan kalian bisa memahaminya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.